Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam penuh keberkahan. Ad-Dukhan ayat 1. Qala Allah Ta'ala aidan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bangun lebih awal, bisa bersahur dan bisa beribadah salat subuh berjamaah, yang itu adalah merupakan rutinitas atau harian kita. Semoga dengan bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dunia wal akhirah. Amin. Makanya ada doa selamat, ya, doa selamat itu bagus sekali, ya. Doa selamat yang sering kita hafal itu, kita baca itu bagus, sering dibaca, ya. Karena itulah inti dari semua doa kehidupan dunia akhirat tercakup kalau di doa selamat tadi itu. 10 permintaan. Jadi kalau belum hafal ini, belum hafal itu, belum hafal ini, doa selamat jadilah, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 permintaan, cukuplah kalau di situ, ya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, salamatan fid din, selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasadi, sehat jasad, ya, sehat, wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, dapat bertaubat sebelum mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat rahmat ketika mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari neraka, wal afwa indal hisab, dapat maaf ketika dihisab. Ngapa dia 9 ya? Pada dia 10 itu. Apa kurangnya? 10 itu. Kita ulang lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasadi, sehat, ya, sehat dalam jasad, wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, dapat bertaubat sebelum mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah mati. Nah ini yang kurang tadi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari neraka, wal afwa indal hisab, dapat maaf sudah hisab. Masih 9 belum, mana deh, pulang lagi. Allahumma inna apa? Lah sebut tadi. Ulang lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والعفو ya. Oh itu kurang ya. Itu baca lengkap itu dalam sudah sholat. Tadi saya tidak sempat baca tadi yang lain juga ya. Itulah lengkap dunia akhirat ya. Kita minta selamat dalam beragama, sehat badan, tambah ilmu, berkah rezeki, dapat bertaubat sebelum mati, dapat rahmat ketika mati, dapat ampunan sesudah mati, mudah proses sakaratul maut, diselamatkan dari api neraka, dan dapat maaf nanti ketika dihisab amal perbuatan ya. Luar biasa ulama kita dulu mengkonsep itu dari Al-Quran dan hadis Nabi, doa selamat namanya insyaallah. Bapak Ibu serta saudara sekalian jamaah rahimakumullah, hari ini puasa kita yang ke-14. Sebentar lagi kita akan memperingati nuzulul Quran. Maka bincang-bincang kita subuh kali ini saya ingin bicarakan terkait dengan turunnya Al-Quran itu atau nuzulul Quran dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan ini. Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Ini secara global begitu. Al-Quran itu turun 2 kali. Pertama, Al-Quran itu turun 1 paket lengkap, 30 juz, 114 surat, 6.600, sebenarnya tidak sampai 6666 itu 6.636 ayat ya. Cuma untuk memudahkan orang nyebut 666 gitu ya. Padahal kurang dikit dari itu ya. Oke, 30 juz, 114 surat, 6.636 ayat ya, dari apa namanya itu Al-Fatihah sampai An-Nas, itu turun 1 paket dari Allah di Lauh Mahfuz ya, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ke Jibril. Jadi kesimpulannya itu Al-Quran itu turun satu paket lengkap dari Allah ke malaikat Jibril di langit dunia sampai dunia Baitul Izzah. Itu kapan turunnya itu? Itu turun pada malam Qadar ya, Lailatul Qadar. Jadi pertama kali Allah ngasih Quran itu lengkap sekaligus kepada Jibril ya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit di langit dunia. Jibril nerima lengkap sekaligus, lengkap. Itu turun yang pertama. Inilah dalam Quran tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Tuh, itu haib ya. Yang kedua, Al-Quran itu turun berangsur-angsur dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu turun berangsur-angsur, sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan asbabun nuzul daripada Quran itu. Turun yang pertama kali ke Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan tahun 1 kenabian. Turun yang pertama adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Selama berapa lama? Selama 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, selama dari sejak Nabi menerima wahyu sampai Nabi wafat. Wahyu yang terakhir itu adalah surah Al-Maidah ayat 6. Ya, kalau pertama tadi surah Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Habis batas itulah wahyu pertama. Dikit-dikit dulu. Nanti baru turun surat ini, turun ayat ini ya.
Jadi ketika turun surah Al-Alaq itu itulah wahyu pertama. Kalau bahasa gitunya SK pertama, SK pertama pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, itu SK pertama. Baru setelah itu turun surah Al-Mudaththir ya. Nabi Muhammad itu bingung, SK lah dapat tapi tidak ada kerjanya pun, tugasnya pun, itu foksinya nih. Wahyu lah dapat. Perintah jadi diangkat Rasul, oke, cuman apa tugas belum jelas. Maka Nabi Muhammad berselimut dalam tanda kutip, masih belum bergerak, masih diam ya. Maka turun surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, bangun dari ketidaktahuan, bangun dari kelupaan, bangun dari kebingungan, ketidaktahuan tadi, bangun, kum, fa'anzir, beri peringatan. Oh, itu tugasnya, beri peringatan dan seterusnya itu. Dikit dulu surat itu, turun lagi selama 22 tahun itu. Maka wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 6. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku padamu dan aku telah reda Islam itu jadi agama bagi kamu. Dah 3 bulan setelah itu Nabi Muhammad wafat. Oh, ini sejarah Al-Quran itu. Jadi kalau bahasa sayanya itu Allah ngasih ke Jibril Al-Quran itu lengkap 30 juz satu paket. Malaikat Jibril nurunkan ke Nabi Muhammad di kreditnya. Bahasa Asyur, kredit bahasa kita ya, tidak cash ya, kredit dikit. Allah ngasih ke Jibril cash lengkap ya, satu paket itu, tapi Jibril ngasih ke Nabi Muhammad tidak ngasih lengkap dulu, kasih dikit-dikit dulu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Jadi Al-Quran yang pertama kali, yang nuzulul Quran yang kita peringati itu sebenarnya adalah nuzulul Quran yang turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 17 Ramadan tahun 1 kenabian ya di Gua Hira itu yang kita peringati itu. Jadi itu pertama yang saya sampaikan, maksud nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran itu. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, kandungan Al-Quran itu menurut Imam Al-Marawi cuman 5 aja kandungan isinya tuh. Isi kandungan Al-Quran itu cuman 5. Setebal itu Al-Quran itu mengandungkan 5 hal. Pertama, tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman Allah. Siapa beramal saleh, berbuat baik masuk surga, siapa nakal masuk neraka. Gitu ya, janji dan ancaman Allah. Yang ketiga, ibadah, tentang cara menyembah Allah, beribadah. Yang keempat, sabilus sa'adah, jalan kebahagiaan. Dan yang kelima adalah qasas, kisah-kisah, cerita-cerita dalam Quran. Jadi itu aja isinya tuh. Ayat-ayat tentang tauhid, mengesahkan Allah seperti qul huwallahu ahad dan seterusnya. Ayat tentang janji dan ancaman Allah, ya. Siapa yang beramal soleh, ya kami masukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar. Pokoknya mengalir sungai-sungai, itu janji dan ancaman Allah, ya. Ketiga adalah tentang ibadah, beribadah pada Allah, tentang sholat, tentang zakat, tentang wudhu, tentang haji, sedekah dan lengkap, zakat ada kan. Kemudian tentang jalan kebahagiaan, ya, jalan kebahagiaan, ada subulus salam, ada apa nama itu, banyak itu subul dalam Quran itu ya. Ayat keempat, kisah-kisah, ada kisah-kisah orang terdahulu, cerita Nabi dan Rasul, orang yang taat kepada Allah dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan Al-Quran itu terkumpulkan di surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu rahasianya luar biasa, Pak. Jadi Al-Fatihah itu semua kesimpulan Al-Quran terkumpul di surah Al-Fatihah.
Maka Al-Fatihah rahasianya luar biasa itu. Kita boleh bertawasul dengan surah Al-Fatihah. Dari mana kita tengok bahwa Al-Quran itu terkumpul di surah Al-Fatihah? Jadi sekian banyak isi Al-Quran 30 juz itu tersimpulkan di surah Al-Fatihah. Yang mana Pak Ustaz? Ayat tauhid yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu tauhid itu, mengesahkan Allah kalau itu. Ya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kuasa hari kemudian. Apa nama itu? Segala puji bagi Allah. Yang kedua al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman yang mana? Maliki yaumiddin. Itu situ Allah menguasai hari kemudian. Itu kan ada janji Allah untuk dibalas kebaikan dan keburukan dilakukan manusia. Apalagi yang ibadah yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, hanya pada kamu ya Allah kami minta pertolongan. Yang ketiga jalan kebahagiaan mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cerita, kisah ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau nikmat kepada mereka, bukan jalan Engkau murkai dan bukan pula jalan sesat, jalan Nabi dan Rasul, jalan orang Yahudi dan jalan orang Nasrani. Itu cerita-cerita dalam Quran. Maka luar biasa. Maka Al-Fatihah itu boleh diniatkan untuk apapun. Dan niat hajat kita Al-Fatihah coba. Tadi malam impak di Masjid Al-Barakah sekian puluh juta misalnya. Mari kita baca Al-Fatihah. Semoga yang berimpak bersedekah dapat nikmat, dapat rezeki lancar. Al-Fatihah. Boleh pakai gitu pada baca Al-Fatihah. Atau ada hajat-hajat kita misalnya yang sifatnya penting, Al-Fatihah baik. Ya Allah kabulkan hajat saya, Allah sana ini ya Allah, ini ya Allah, mohon ya Allah kau kabulkan ya Allah. Al-Fatihah. Kabulkan dengan Al-Fatihah, dengan keberkahan Al-Fatihah itu, dengan rahasia Al-Fatihah itu sungguh luar biasa. Dari senjata hidupnya itu surah Al-Fatihah itu. Untuk pengobatan bisa juga, untuk keselamatan Al-Fatihah. Dan bahkan Al-Fatihah itu ya boleh kita niatkan, kita dalam tanda kutip kita kirimkan pahalanya untuk orang tua-tua kita yang sudah meninggal. Ya Allah, khusus untuk roh bapak saya Sianu bin Sianu, Al-Fatihah. Paling tidak kita tiap hari menyampaikan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi beragama ini tidak sulit-sulit, ringan-ringan baik. Al-Fatihahnya kan begitu ya. Karena dia adalah mengandung kandungan Al-Quran yang 5 itu. Oke, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi nuzulul Quran turun Quran 2 kali. Yang kedua kesimpulan Al-Quran itu termaktub di surah Al-Fatihah di 5 kandungan itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada fungsi hadis terhadap Quran. Jadi dalam memahami Quran tidak cukup menggunakan Quran aja, tidak cukup Pak. Oh kami tidak pakai hadis, kami pakai Quran aja, keliru. Bakal nak pakai Quran aja, tidak baca solat gitu Pak. Ya, cuman tata cara solat. Tidak dalam Quran tata cara solat. Quran cuma nyuruh solat, nyuruh berzakat. Macam mana solat dan zakat? Hadis jelaskan. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Jadi hadis itu adalah, maka saya akan bahas ada fungsi hadis terhadap Quran. Pertama fungsi hadis Al-Quran itu adalah memperkuat apa yang ada di dalam Quran, memperkuat ayat Quran. Sejalan. Al-Quran nyuruh sholat, hadis juga nyuruh sholat, itu memperkuat namanya. Al-Quran nyuruh puasa, hadis juga nyuruh puasa, ya, itu memperkuat sifatnya, posisinya tuh, ya. Al-Quran nyuruh mulai puasa atau mulai lebaran itu dengan melihat bulan, hadis juga macam itu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
Siapa yang melihat bulan maka adalah dia puasa. Hadis juga nyuruh itu juga. Kata hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lihatlah, berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Ya, sejalan ya, memperkuat. Itu pertama. Yang kedua, fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran. Bayan tafsir, menafsirkan apa dalam Quran. Ada kalanya hadis dalam nafsir Al-Quran itu adalah takhsisul am. Maksudnya apa? Mengkhususkan ayat yang umum dalam Quran itu dikhususkan oleh hadis. Pengecualian kalau bahasa kita. Misalnya Al-Quran nyebut begini. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Haram bagi kamu makan bangkai, makan darah, makan daging babi dan suatu sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Itu kata Quran begitu. Haram kamu makan bangkai. Oh, masih umum kiranya. Hadis mengecualikan, kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi ada uhillat lana maitatani waddamani, dihalalkan pada kita dua bangkai dan dua darah. Apa dua bangkai itu? Pertama ikan, yang kedua belalang. Oh, tadi ayat katakan haram makan bangkai, umum. Kecuali ikan dan belalang oleh hadis. Tuh. Yang kedua kata ayat tadi haram kamu makan darah. Kata hadis ada dua darah yang dibolehkan, yaitu adalah hati dan limpa. Hati ayam, hati itu kan darah sebenarnya, tapi itu halal. Yang kedua limpa. Nah, saya tidak terti apa dia limpa itu, Pak. Apa limpa itu apa, Pak? Serius nanya, aku tidak pahamnya. Apa limpa itu? Dalam limpa itu? Oh itu ya. Limpa bahasa kita. Nah, itu sebenarnya darah tapi halal itu. Kami tidak paham ya, kami berhasil di dalam hatinya tuh, dekat apa? Dalam perutnya itu ya, limpa. Oh, ya. Bukan kerabu lain ya, lain. Nah itu kami milenial tidak itu pahamnya nih, tinggal makannya baik ya. Nah itu hadis begitu ya, mengecualikan umum Quran, hadis kecualikan. Yang kedua, misalnya contohnya Al-Quran mengatakan semua perhiasan halal. Qul man harrama zinatallah, allati akhraja li ibadihi. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan ini? Semua perhiasan halal. Hadis mengkecualikan. Kata hadis, kecuali emas bagi laki-laki. Nah, perhiasan itu boleh kalau dipakai, kecuali emas bagi laki-laki. Nah, itu kan namanya hadis itu mengkhususkan, mengkecualikan. Jadi kaum laki-laki tidak boleh pakai emas, Pak. Itu pernah sahabat Nabi pakai emas. Wah, Nabi marah nih. Nabi ambil pegang tangan orang itu, Nabi lepaskan cincinnya, kemudian Nabi buang begini cincin itu. Kata Nabi, innama dzalika hurrima ala dzukuri ummati. Sesungguhnya cincin emas itu haram bagi laki-laki umatku. Tidak boleh kaum laki-laki pakai emas. Hadis jelaskan itu. Quran tidak ada nyebut emas itu haram, cuman hadis nyebutkan. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu boleh pakai emas, ya. Memang wanita untuk berhias lebih anggun, berwibawa dan bagus, cantik kalau dia berhias. Mana dicitahui gitu, ya. Itu. Jadi, tapi kalau laki tidak boleh. Tapi kalau perempuan, ibu-ibu boleh pakai emas. Apalagi emas Jawa. Boleh, emas Jawa, enggak apa-apa, apalagi ya. Tapi laki-laki tidak boleh, walaupun dia panggil cari emas, tapi pakai emas tidak boleh bagi laki-laki itu. Hadis menyebutkan demikian, pengecualian.
Yang kedua, dalam nafsir Al-Quran itu ada kalanya menjelaskan ayat yang global. Nah, itu tadi saya contohkan tadi, Al-Quran nyuruh sholat, tapi tata cara sholat adalah dijelaskan oleh hadis. Nabi itu berwudu macam ini, Nabi itu sholat ngangkat tangan begini, Nabi ruku, Nabi sujud. Nah itu kan tidak pacak kita meninggalkan hadis, harus pakai hadis. Al-Quran hanya global aja, nyuruh sholat, menjelaskan tentang sholat, tapi teknis pelaksanaan di hadis. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan tidak boleh pakai hadis, pakai Quran aja, itu suatu keliru, itu bukan pertentangan. Yang ketiga, membatasi ayat yang masih mutlak dalam Quran, yang belum ada batasan, itu dibatasi oleh Al-Quranul Karim. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah, kalau pertama tadi memperkuat, yang kedua menafsirkan, yang ketiga adalah Al-Quran itu fungsi, hadis itu fungsinya terhadap Al-Quran bayan ziyadah. Maksudnya apa bayan ziyadah itu? Menambahkan hukum yang sudah ada dalam Quran. Bukan buat hukum baru ya, tapi menambahkan yang hukum yang sudah ada dalam Quran. Contohnya begini. Al-Quran mengatakan salah satu yang diharamkan untuk dinikahi oleh kaum wanita, kaum laki-laki adalah wa anta jama'a bainal ukhtain. Haram bahai para laki-laki kamu memadu dua orang bersaudara. Ya, wahai para laki-laki, kalau kamu nak nikah lagi poligami boleh, tapi tidak boleh memadu orang dengan dua beradik, tidak boleh. Itu kata Quran itu, ya. Ya, tidak boleh nikah dengan orang dua beradik. Ya, Rahma dengan Rahmi dua beradik, kau nikahkan sekali, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau meninggal, boleh. Apa namanya, turun ranjang ya. Nah, turun ranjang apa turun tikar namanya, itu boleh. Kalau jalan meninggal, Rahma tadi kau nikah dengan adiknya Rahmi, ya boleh. Nah, itu bukan memadu namanya itu. Tapi kalau menggabungkan yang masih hidup, kamu nikah dua kali, hidup bersama serempak, tidak boleh. Cari wanita lain, kira itu masuk maksudnya. Hadis menambahkan, kata hadis tidak boleh memadu juga seorang wanita dengan bibinya, Apa bibi? Seorang wanita dengan bibinya, adik maknya, gitu ya? Adik ibu ya, itu. Tidak boleh madu wanita dengan bibinya, karena itu sama dengan ibunya, sakit hati lah dia, kira gitu ya. Ya, jangan kamu madu seorang wanita dengan ammatiha, dengan bibinya, tidak boleh. Loh kok hadis membuat hukum baru, Pak? Enggak, bukan. Hadis cuma menambahkan. Kira-kira kata hadis itu, maksud Quran itu bukan hanya melarang wanita memadu wanita dengan saudaranya, tapi juga melarang wanita dengan bibinya. Itu juga sakit hati, tidak boleh dia dimadukan. Jadi begitu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu. Jadi intinya pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini dalam rangka kita bersiap menyambut dan mengenang kedatangan ataupun turunnya Al-Quran itu. Silakan kalau sampai sini ada yang nak disampaikan, ada sharing, ada bagi pendapat, ada pertanyaan, disilahkan. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf ini mengucapnya terus dengan kebutuhan menarik sekali pada ini membahas masalah Al-Quran, bahwa itu diturunkan dua kali. Satu kali diturunkan kepada Jibril, satu paket, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang saya tanyakan sebelum ini, Pak Ustadz tadi tanyakan ada 10 doa yang biasa. Ya, doa selamat ya. Iya. Ada doa yang sapu jagat itu gimana Pak Ustadz? Iya. Saya ingin tahu
kenapa Nabi Muhammad yang mau meninggal itu betapa sakitnya Nabi Muhammad mau meninggal, mau wafat, yang akan dicabut oleh malaikat Jibril. Luar biasa dia kesakitan. Kalau menurut berita-berita di dalam pemberitahuan oleh para kiai gitu ya, bahwa meninggalnya Nabi Muhammad itu berkeringatnya luar biasa dan sakitnya luar biasa sambil disaksikan oleh anaknya dan istrinya. Dia mengatakan, aduh, alangkah sakitnya itu katanya. Nah, ini ceritanya. Mohon penjelasan nanti yang itu. Padahal Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah yang paling utama. Tapi kok disiksa begitu dia meninggal tidak sekaligus kayak orang yang meninggal misalnya tiba-tiba baru selesai khutbah meninggal. Nabi Muhammad disiksa dulu kelihatannya berita itu. Yang kedua, kalau kita pahami bahwa cukup dengan Al-Fatihah saja kita sudah menamatkan Al-Quran. Karena isi kandungan Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Jadi dengan membaca Al-Fatihah itu berarti kita sudah tamat Al-Quran yang kita baca. Kandungannya itu ada di semua Al-Fatihah. Itu. Jadi mohon penjelasan yang begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya tanyakan dan pemahaman saya barangkali begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak nih pertanyaannya. Mana nih? Pertama tadi tentang apa tadi Pak? Oh, Quran 2 kali ya? Iya. Ya, memang begitu Pak. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Dan itu ngapo? Kok gitu Pak Ustaz? Ngapo tidak sekaligus Jibril ngasih ke Muhammad? Selesai, itu begitu ya? Agama ini agama rahmatan lil alamin, ya. Karena begini, kalau diturunkan sekaligus tidak kuat umat waktu itu, orang Arab waktu itu. Iya, cuma tidak kuat, langsung haram khamar. Langsung haram ini, langsung haram itu. Tidak bisa, dia berangsur-angsur itu step by step dulu ya. Jadi khamar itu, minuman keras itu diharamkan empat tahap. Sindir-menyindir dulu Quran. Pertama bagi sindir dulu, bahwa disebutkan bahwa khamar itu bukan rezeki yang mulia, rizqun karim. Jadi semacam ada sindir dulu, dibuka dulu. Oh, khamar itu bukan rezeki yang mulia. Baru beberapa masa selanjutnya lagi baru dijelaskan wala taqrabus shalah. Khamar itu ada manfaatnya dan ada pula mudaratnya, tapi mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Agak mulai berpikir orang. Ya. Baru selanjutnya agak diketat lagi. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu lagi mabuk. Ya, orang mulai mikir ini kalau nak salat jangan mabuk. Mulai berkurang. Nah, baru proses yang keempat ya, khamar itu haram ya. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Kalau turun sekaligus ke pulau ya nanggung orang Arab dapat baca berarti sekaligus kira gitu ya. Ya, itu salah satu hikmahnya ya. Riba dan lain-lain itu. Karena Islam itu at-tadrij fi tasyri', berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang kedua juga untuk membantu untuk mukjizat Al-Qur'an itu sendiri. Ketika Nabi Muhammad tidak bisa jawab atau belum bisa jawab, turun wahyu. Nah, kira gitu turunnya ya. Nabi Muhammad ditanya orang kafir, "Hai Muhammad, sif rabbaka, bagaimana bentuk Tuhan kamu teh Muhammad? Kamu nyebut Tuhan kamu, Tuhan kamu, Tuhan kamu. Terbuat dari apa dia? Dari perak kah, dari emas kah, dari apakah? Dari kayu kah?" Nabi belum bisa jawab, turun, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Tidak berat menerangkan. Ada juga kasusnya Nabi Muhammad diajak negosiasi toleransi oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Hai Muhammad, kita damai aja lah. Oke, apa? Oke, 1 tahun ini kami nyembah Tuhan kamu Allah sama-sama kita. Tapi tahun depan gantian, kamu pula nyembah Tuhan kami. Oh, Nabi lagi belum jawab. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk mempermudah dan juga untuk mukjizat ya, Nabi Muhammad itu bisa menjawab seperti itu. Jadi begitu demikian.
Yang kedua tentang doa selamat.